Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Mahfud Junaidi selaku pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan Islam, serta Bapak Ibu teman-temanku yang saya kasihi dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya Nailil Hidayah NIM 18200011210 akan memaparkan makalah yang berjudul tentang pengembangan komponen kurikulum. Kurikulum merupakan rancangan pembelajaran dalam institusi pendidikan yang harus ditempuh peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Dalam teks maupun prakteknya, kurikulum hendaknya senantiasa relevan dengan perkembangan zaman. Agar senantiasa relevan, kurikulum tentunya perlu dikembangkan dari waktu ke waktu agar isinya selalu berkembang sesuai tuntutan dan harapan berbagai pihak terkait. Nah, untuk perumusan masalah sendiri, kami ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan media dan sumber belajar. Yang kedua, ada bagaimana pengembangan evaluasi pembelajaran. Yang keempat, ada bagaimana pengembangan silabus pembelajaran. Yang ketiga, ada bagaimana pengembangan silabus pembelajaran. Yang keempat, ada bagaimana pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pembahasan yang pertama yaitu ada pengembangan media dan sumber belajar. Pengertian media pembelajaran yaitu media, bentuk dari kata jamak yaitu medium, merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Oleh karena itu, media dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Fungsi dan manfaat pembelajaran. Manfaat media pembelajaran yang pertama ada penyampaian materi. Nah, bagi guru yaitu memudahkan guru memudahkan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran, sedangkan bagi siswa yaitu memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Manfaat yang kedua ada konsep, yaitu bagi guru materi yang bersifat abstrak menjadi konkret, sedangkan bagi siswa konsep materi dipahami konkret medianya, konkret pemahamannya. Untuk manfaat yang ketiga ada waktu, yaitu bagi guru waktu lebih efektif dan lebih efisien untuk mengulang materi pembelajaran hanya seperlunya saja, sedangkan bagi siswa memiliki waktu yang lebih banyak dalam mempelajari materi pembelajaran dan menambah materi yang lebih relevan. Untuk manfaat yang selanjutnya ada minat, ada situasi pembelajaran dan hasil belajar. Lebih jelasnya bisa dibaca sendiri untuk Bapak Ibu. Selanjutnya ada fungsi media pembelajaran. Ada fungsi secara khusus antara lain yaitu fungsi atensi. Fungsi atensi media visual dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran. Nah, untuk fungsi aktifnya dari media visual dapat diamati dari tingkat ketertarikan siswa ketika belajar membaca teks bergambar. Dalam hal ini, gambar atau simbol visual dapat mengugah emosi dan sikap siswa, yaitu minat belajar siswa. Untuk fungsi kognitif sendiri, media visual melalui gambar atau lambang visual dapat mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran untuk memahami dan mengingat pesan atau informasi yang terkandung dalam gambar atau lambang visual tersebut. Selanjutnya ada fungsi kompensatoris.
yaitu media pembelajaran memberikan konteks kepada siswa yang kemampuannya lemah dalam mengorganisasikan dan mengingat kembali informasi dalam teks. Pembahasan selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran secara umum dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada media visual. Media visual adalah media yang bisa dilihat. Media ini mengandalkan indera penglihatan. Contohnya ada media foto, gambar, majalah, buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada media audio, adalah media yang bisa didengar. Media ini mengandalkan indera pendengaran. Contohnya ada melalui suara, musik, dan lagu. Selanjutnya ada media audiovisual, adalah media yang bisa didengar dan dilihat secara bersamaan. Media ini menggerakkan indera pendengaran dan penglihatan secara bersamaan. Contohnya media drama, pementasan, film, dan VCD. Untuk materi selanjutnya ada multimedia, adalah semua jenis media yang terangkum media satu. Contohnya ada internet, belajar dengan menggunakan media internet, artinya mengaplikasikan semua media yang ada termasuk pembelajaran jarak jauh yang digunakan pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Pembahasan rumusan masalah selanjutnya ada sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Nah, dari beberapa sumber belajar yang bisa dimanfaatkan oleh guru khususnya dalam setting proses pembelajaran di dalam kelas, diantaranya ada manusia adalah sumber pembelajaran. Yaitu manusia merupakan sumber utama dalam proses pembelajaran. Dalam usaha pencapaian tujuan pembelajaran, guru dapat memanfaatkannya dalam setting proses belajar mengajar. Misalkan untuk mempelajari undang-undang lalu lintas atau tata tertib lalu lintas, kita dapat menghadirkan seorang polisi lalu lintas sebagai sumber belajar utama siswa. Itu ada selanjutnya ada alat dan bahan pengajaran. Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu guru. Contohnya slide, proyektor untuk menayangkan film. Sedangkan bahan pengajaran adalah segala sesuatu yang mengandung pesan yang akan disampaikan kepada siswa. Contohnya ada buku, majalah, koran, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan selanjutnya ada fungsi sumber pembelajaran. Sebagaimana media pembelajaran, sumber belajar pun mempunyai fungsi yang tak kalah pentingnya dalam proses pembelajaran. Pada pendidikan anak usia dini, fungsi sumber belajar lebih cenderung memberikan kesempatan proses berasosiasi kepada anak untuk mendapatkan dan memperkaya pengetahuan dengan menggunakan berbagai alat, buku, atau dan lain sebagainya. Lanjut ke rumusan masalah yang kedua, ada pengembangan evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi menurut Morrison yaitu evaluasi adalah perbuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, adapun dalam buku Curriculum Planning and Development dinyatakan bahwa evaluasi adalah proses untuk menilai kinerja pelaksanaan suatu kurikulum. Nah, di dalamnya ada 3 makna, yaitu ada 1, evaluasi tidak akan terjadi kecuali telah mengetahui tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, ada untuk mencapai tujuan tersebut harus diperiksa hal-hal yang telah dan sedang dilakukan. Yang ketiga, ada evaluasi harus mengambil kesimpulan berdasarkan kriteria tertentu. Untuk pembahasan pengembangan evaluasi kurikulum selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Adapun prinsip-prinsip dalam evaluasi kurikulum
adalah ada yang pertama tujuan tertentu, artinya setiap program evaluasi kurikulum terarah dan mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Selanjutnya ada bersifat objektif, dalam artian yaitu mengarah pada keadaan yang sebenarnya, bersumber dari data yang nyata dan akurat yang diperoleh melalui instrumen. Untuk pembahasan selanjutnya ada bersifat komprehensif, mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Seluruh komponen kurikulum harus mendapat perhatian dan pertimbangan secara seksama sebelum dilakukan pengambilan keputusan. Untuk prinsip pengembangan evaluasi kurikulum selanjutnya ada kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan. Ada juga efisien, khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi unsur penunjang. Oleh karena itu harus diupayakan agar hasil evaluasi lebih tinggi atau paling tidak berimbang dengan material yang digunakan. Selanjutnya ada saling berkesinambungan. Hal ini diperlukan mengingat tuntutan dari dalam dan luar sistem sekolah yang meminta diadakannya perbaikan kurikulum. Untuk itu, peran guru dan kepala sekolah sangat penting karena mereka yang paling penting mengetahui pelaksanaan permasalahan dan keberhasilan kurikulum. Untuk pembahasan selanjutnya ada tipe evaluasi kurikulum. Tipe evaluasi kurikulum ada dua. Yang pertama evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan ketika kurikulum dalam proses perencanaan atau ketika kurikulum sedang diuji coba sehingga dapat langsung dilakukan ketika ditemukan kelemahannya. Yang kedua ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir setiap unit atau mata pelajaran untuk memberikan indikasi final tentang kemajuan belajar siswa yang biasanya dilakukan melalui asesmen formal hasil belajar. Di sini ada standar evaluasi. Yang pertama, standar mutlak. Standar mutlak maksimum adalah patokan kriteria capaian hasil belajar yang harus dicapai siswa untuk lulus berkisar antara 90% atau sampai 100% untuk jawaban benar. Nah, selanjutnya ada standar mutlak minimal, ada standar relatif. Untuk pembahasan selanjutnya ada model evaluasi. Di sini model evaluasi ada beberapa model dalam evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama evaluasi kurikulum model penelitian, yaitu model evaluasi kurikulum yang menggunakan penelitian didasarkan atas teori dan metode tes psikologi serta eksperimen lapangan. Selanjutnya ada model evaluasi kurikulum yang berorientasi pada tujuan. Dalam model ini, evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum. Kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lainnya, tetapi diukur dengan seperangkat tujuan atau kompetensi tertentu. Untuk model selanjutnya ada model evaluasi kurikulum yang lepas dari tujuan atau goal free evaluation model. Selanjutnya ada model campuran multivariasi. Di sini juga ada model evaluation program for innovate curriculum. Nah, lebih jelasnya bisa untuk Bapak Ibu bisa dibaca dalam makalah kami. Selanjutnya ada instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi ada dua, yaitu melalui tes dan non-tes. Melalui tes yaitu alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkah penguasaan materi pembelajaran. Di antaranya ada tes pilihan ganda,
tes benar salah, tes jawaban pendek atau tes matching test, dan lain sebagainya. Untuk instrumen evaluasi ada non-test, yaitu alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi seperti interview, kuesioner, observasi, diskusi, dan lain sebagainya. Pembahasan rumusan masalah yang ketiga ada pengembangan silabus pembelajaran. Pengertian silabus yaitu rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan alat belajar. Nah, di sini ada prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama ada prinsipnya ada ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Prinsip yang kedua adalah relevan, cakupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Prinsip yang ketiga ada sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dan mencapai kompetensi. Untuk prinsip yang keempat ada konsisten, ada prinsip memadai, ada prinsip aktual dan kontekstual. Di sini juga ada prinsip fleksibel serta prinsip menyeluruh. Untuk komponen pengembangan silabus yaitu di sini ada standar kompetensi mata pelajaran. Standar kompetensi mata pelajaran adalah batas dan arah kemampuan yang harus dimiliki dan dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran suatu mata pelajaran tertentu. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan siswa untuk suatu mata pelajaran, kompetensi dalam mata pelajaran tertentu yang harus dimiliki siswa, yaitu kemampuan secara lulusan dalam suatu mata pelajaran tertentu. Yang kedua ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal pada tiap mata pelajaran yang harus dicapai siswa. Kompetensi dasar dalam silabus berfungsi untuk mengarahkan guru mengenai target yang harus dicapai dalam pembelajaran. Yang ketiga ada hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan siswa dalam memenuhi suatu tahapan pencapaian pengalaman belajar dalam suatu kompetensi dasar. Selanjutnya ada indikator hasil belajar. Di sini juga ada materi pokok, ada kegiatan pembelajaran, ada alokasi waktu, ada penilaian, ada sarana dan sumber belajar. Untuk Bapak Ibu mohon bisa dibaca dalam makalah ini. Pembahasan rumusan masalah yang terakhir di sini ada rencana, pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yaitu RPP termasuk rencana pengembangan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran sehingga tercapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi setiap mapel. Setiap yang dijabarkan dalam silabus. RPP itu sendiri yaitu rencana pembelajaran yang dikembangkan secara perinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Untuk tujuan penyusunan RPP sendiri yaitu yang pertama ada memberi kesempatan kepada pendidik untuk merencanakan pembelajaran yang interaktif dan dapat digunakan untuk mengeksplorasi semua potensi kecakapan majemuk yaitu multi intelijensi yang dimiliki setiap peserta didik. Yang kedua ada memberikan kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Untuk tujuan pengembangan RPP sendiri, yang ketiga ada mempermudah pelaksanaan proses pembelajaran. Fungsi pengembangan RPP bagi guru yaitu dapat menerapkan pembelajaran secara terprogram sehingga mempermudah, memperlancar dan meningkatkan hasil proses pembelajaran. Untuk fungsi yang ketiga, ada guru dapat merancang situasi emosional yang ingin dibangun, suasana belajar yang menyenangkan, keterlibatan peserta didik yang aktif. Yang ketiga, ada guru memiliki acuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah, efektif, dan efisien. Sedangkan untuk prinsip-prinsip penyusunan RPP, yaitu yang pertama ada memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, dan lain sebagainya. Untuk prinsip-prinsip penyusunan RPP, yang kedua ada mendorong partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspiratif, kemandirian, dan semangat belajar. Untuk prinsip selanjutnya ada mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, menghafal Al-Quran, dan lain sebagainya. Di sini ada prinsip-prinsip yang lain, bisa dibaca sendiri. Untuk selanjutnya ada komponen pengembangan. Komponen pengembangan di sini yaitu ada identitas mata pelajaran, ada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, ada alokasi waktu, dan lain sebagainya. Demikian makalah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.